Fatal, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Alkitab adalah firman Tuhan yang murni, dapat dibuktikan kebenarannya, teruji oleh waktu dan zaman. Kristen progresif mengatakan bahwa ia mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan setiap waktu. Artinya, kita harus melihat buku itu mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tetapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga. Bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Alkitab tidak diakui olehnya dan kebenarannya. Tetapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif, artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau tidak, benaran seperti itu atau tidak. Kami akan terus menentang Kristen progresif dengan progresif yang benar berdasarkan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, Kristen progresif membuat statement atau pernyataan ia mengerti Alkitab. Tetapi sangat disayangkan kalau yang namanya mengerti, memahami Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang bertabrakan atau bertentangan. Ya, saling melengkapi firman Tuhan itu dalam kebenarannya. Inilah progresif yang benar. Yang kedua, ia melihat. Berarti cara dia melihat itu salah dengan mata jasmani. Seharusnya melihat dengan mata hati. Mata hati kita haruslah terang sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar dan mendapat pemahaman yang benar sesuai dengan maksud kebenaran daripada Tuhan. Inilah progresif yang benar. Yang ketiga, tidak ada ayat yang bertentangan atau bertabrakan selain akal logika Kristen progresif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pikiran Tuhan tidaklah sama dengan pikiran manusia. Jika kita tidak mau mengikuti pikiran Tuhan, sudah pasti bertentangan. Jadi progresif yang benar, kita mengakui tidak ada pertentangan di dalam firman Tuhan selain akal logika manusia yang bertentangan dengan pikiran Tuhan. Yang keempat, Alkitab seharusnya diakui sebagai kebenaran dan menjadi patokan Tuhan, pedoman hidup untuk menjalani kehidupan manusia. Seperti kompas, penunjuk arah ke jalan yang benar. Jika Alkitab tidak diakui kebenarannya, sudah pasti hidup Kristen progresif itu tidaklah benar. Progresif yang benar, kita harus mengakui Alkitab adalah patokan atau pedoman hidup bagi semua manusia untuk hidup di dalam kebenaran. Yang kelima, kebenaran Alkitab tidak berubah selama-lamanya karena Alkitab adalah firman Tuhan yang berlaku untuk setiap zaman. Ini progresif yang benar. Jadi kita harus mengakui bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Yang keenam, bukan Alkitab yang disesuaikan dengan keinginan manusia atau keadaan zaman, itu progresif yang salah. Supaya dapat menjawab tantangan zaman sehingga menurunkan standar kebenarannya untuk disesuaikan, disamakan dengan cara hidup dunia. Sehingga kompromi dengan dosa. Seharusnya keadaan manusia di zaman apapun juga mengikuti apa yang dikatakan Alkitab sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Ini progresif yang benar. Yang ketujuh, Alkitab bukanlah buku yang mungkin diinspirasikan oleh Tuhan, tetapi semua isi Alkitab adalah inspirasi pengilhaman dari Tuhan melalui Roh Kudus atau Roh Tuhan. Ini progresif yang benar. Jika Alkitab dikatakan mungkin, inilah yang menyebabkan keraguan-raguan atau ketidakpercayaan akan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Walaupun ditulis oleh manusia, semuanya adalah pimpinan daripada Roh Kudus. Yang kedelapan,
Alkitab adalah kitab, segala kitab dapat menjawab semua kebutuhan, permasalahan hidup manusia, dan menjawab semua pertanyaan yang tidak kita mengerti. Jika Alkitab tidak dijadikan patokan, apakah ada kitab lain yang dapat menggantikan Alkitab? Jelas tidak ada. Logika perasaan manusia tidak dapat dijadikan patokan dalam hidup karena itu akan menyesatkan. Jadi progresif yang benar, kita harus jadikan Alkitab itu pedoman dalam hidup kita dan menjawab semua permasalahan kita sesuai dengan zaman di mana kita ada. Yang kesembilan, bukan Alkitab yang bisa ditafsirkan secara progresif, itu progresif yang salah. Tetapi manusialah yang harus diprogresifkan oleh Alkitab, firman Tuhan, sehingga hidupnya mengalami kemajuan, lebih baik lagi, mengalami pembaharuan dan pembaharuan dalam hidup, sehingga berkenan kepada Tuhan. Ini progresif yang benar. Yang ke-10, jika Kristen progresif mempertanyakan Alkitab masih berlaku atau tidak, benar atau tidak, Kristen progresif harus bertobat karena tidak mempercayai firman Tuhan, menentang dan menantang Tuhan dengan keangkuhannya. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, teruji kebenarannya dan dapat dibuktikan. Jadi Kristen progresif bukan mengalami kemajuan atau pembaharuan, tetapi mengalami kemunduran di dalam Kristus. Jadi jelas itu bukan ajaran Kristus. Back to the Bible.